Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Rowi Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar masing-masing murid dalam sebuah kelas. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas. Implementasi dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kondisi di mana seorang murid memiliki motivasi, kemampuan, dan lingkungan yang mendukung untuk dapat mengikuti proses belajar dengan efektif. Kesiapan ini melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Kemudian, minat belajar murid adalah rasa ketertarikan atau keinginan yang kuat dari murid untuk memahami, mengetahui, dan mengeksplorasi sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar. Minat ini memainkan peran penting dalam memotivasi murid untuk aktif terlibat dalam kegiatan belajar dan mencapai hasil yang baik. Selain itu, kesiapan belajar murid adalah gambaran menyeluruh mengenai cara dan preferensi seorang murid dalam belajar. Profil ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana murid menerima, memproses, dan memahami informasi serta bagaimana mereka menunjukkan hasil belajar. Strategi atau cara pembelajaran berdiferensiasi terdiri atas 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada apa yang akan dipelajari oleh murid dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid melalui bahan ajar yang sesuai. Kedua, diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses, murid akan memahami dan memaknai informasi atau materi apa yang akan dipelajari. Murid dapat bekerja secara mandiri atau berkelompok, dan guru dapat menentukan banyaknya bantuan yang diberikan, serta siapa saja murid yang memerlukan bantuan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk melakukan diferensiasi proses adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan kegiatan berjenjang. Kedua, memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Ketiga, membuat agenda individual. Keempat, memperhatikan lamanya waktu. Kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi seperti video, auditori, atau kinestetik. Dan terakhir, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk merujuk pada produk atau hasil kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk melakukan diferensiasi produk adalah sebagai berikut. Pertama, menerima tantangan dan keragaman atau variasi. Kedua, memberikan murid pilihan mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai gaya belajar yang paling efektif bagi mereka. Sebelum memulai pengajaran, guru hendaknya melakukan penilaian awal untuk memahami tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar murid. Ini dapat dilakukan melalui tes diagnostik, kuis, wawancara, atau observasi. Kita juga bisa membentuk kelompok belajar yang fleksibel berdasarkan hasil penilaian awal. Kelompok ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Kelompok bisa berdasarkan kemampuan dan minat murid terhadap proyek atau tugas tertentu. Kemudian, buat juga tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk siswa dengan tingkat kesiapan yang berbeda pula. Misalnya,
Siswa yang lebih cepat memahami konsep dapat diberi tugas yang lebih menantang. Sementara siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu diberi tugas yang lebih sederhana dengan banyak bimbingan. Selanjutnya, sesuaikan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda dengan menyediakan bahan yang lebih mudah atau lebih sulit sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Gunakan juga media pembelajaran seperti video, audio, teks, gambar, dan yang lainnya untuk menyampaikan materi agar sesuai dengan gaya belajar murid yang berbeda. Berikutnya, lakukan penilaian formatif secara berkala untuk memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan. Kemudian, penilaian sumatif dilakukan untuk mengevaluasi hasil akhir pembelajaran. Berikan juga umpan balik yang konstruktif dan spesifik untuk membantu murid memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Terakhir, marilah ciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan fleksibel, serta mendukung bagi setiap murid sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya terhadap hasil belajar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif bagi setiap murid, sehingga murid dapat merasakan kemerdekaan belajarnya. Pertanyaan keempat, jelaskan keterkaitan modul ini dengan modul yang lain. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar masing-masing murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta menuntun mereka mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan belajar yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mencerminkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak dalam memimpin pembelajaran, sehingga dapat membawa murid mencapai kompetensi sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Adapun keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru sesuai dengan visi guru penggerak dengan prakasa perubahannya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terakhir, keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya merupakan hubungan yang harus dibangun oleh guru dan murid untuk mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga lambat laun guru akan menciptakan budaya positif yang baik untuk murid di lingkungan sekolah dan implementasinya di masyarakat. Marilah menjadi guru yang terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.